Pakarang Sunda. Kajian estetik, fungsi, dan makna simbolik desain senjata tradisional. Sejarah. Awalnya pakarang berfungsi sebagai alat untuk berburu, berkelahi, atau berperang, dan sebagai simbol status, pangkat, dan jabatan, benda pusaka, benda keramat. Sekarang, pakarang dianggap sebagai benda pusaka, benda keramat yang memiliki kekuatan magis, benda langka, barang antik yang mengandung nilai estetis bagi sebagian masyarakat. Fungsi dan makna simbolik desain pakarang adalah untuk memahami nilai-nilai luhur warisan dari nenek moyang yang telah menciptakan tonggak budaya di masyarakat Tatar Sunda. Fungsi pakarang sebagai identitas, pelengkap kebutuhan laki-laki. Simbol dari esi dan cangkang, maknanya tercermin dari simbol-simbol yang terdapat pada struktur, bentuk, dan ragam hias dari pakarang itu sendiri. Fungsi pakarang mulai bergeser seiring berkembangnya waktu, menjadi perkakas dan alat untuk memotong benda-benda seperti kayu, bambu, dan yang lainnya. Pakarang adalah senjata-senjata yang dibuat khusus untuk para raja dan petinggi-petinggi di lingkungan kerajaan. Dalam pembuatannya, pakarang menggunakan bahan terbaik dan teknik khusus. Ciri fisik dari pakarang yang mudah terlihat adalah pamor pada bilah pakarang seperti keris, kujang, dan golok. Pamor adalah bentuk logam, hasil olahan dari percampuran sejumlah jenis logam yang berbeda, yang ditempa dan dilipat menjadi satu, sehingga menghasilkan tekstur atau pola tertentu pada permukaannya. Pakarang yang menggunakan besi pamor akan lebih kuat dan awet karena besi hasil olahan ini telah matang dibandingkan dengan besi atau logam biasa. Unsur estetika pada golok pakarang lebih diperhatikan dibandingkan dengan bedok gawe yang lebih mengutamakan unsur fungsi. Namanya Hamid Arif, cuman sering dipanggil Endang. Dan kalau nama pandai besinya mah pandai besi pusaka. Biasanya di sini dibuatnya selain kakas buat ke perkebunan atau ke sawah, biasa juga membuat pekakas yang dipakai di pasar seperti golok buat motong ayam atau buat kupas kelapa. Mungkin kampak kelapa, kemudian pisau dapur, kemudian parang, congkrang, arit,
dan sebagainya, mungkin karena banyak nih. Mungkin yang paling laku di sini tuh goloknya kayak gini. Ini buat cincang daging. Pasar biasanya kita ke pasar-pasar mungkin sekitar Bandung. Pokoknya seluruh kota Bandung mungkin semuanya pasar. Pokoknya dari sini. Pakai ya itu dari bahan gasper mobil. Jadi alasannya itu lebih kuat. Beda dengan bahan-bahan yang lain, ada yang istilahnya itu lembek, ada juga yang cepat patah. Tapi kalau per itu lebih kuat. Proses awal mulai dari bahan baku, kemudian pembakaran. Sudah pembakaran ditempa sampai tipis gitu, ditempa sampai tipis. Nanti kalau sudah sampai tipis itu, kalau sudah tipis baru dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, pakarang yang tadi dibuat itu golok buat kayu bakar atau digerinda ya, dihalusin supaya lebih tajam lagi. Udah dihalusin, kemudian lebih dihalusin lagi pakai kikir. Kemudian kalau sudah pakai kikir, baru proses terakhir dicelupin ke air. Itu proses pembuatannya. Ya, cuma segitu gitu. Yang barusan bikin selain buat pakarang kayu sehari-hari, bisa juga dipakai sebagai senjata gitu. Kalau dulu itu memang dipakai senjata, cuman fungsi utamanya mah buat pakarang sehari-hari, kayak memotongin kayu bakar atau membentuk kebutuhan kita. Kalau dulu itu biasanya dipakai buat alat perabotan gitu. Perabotan rumah tangga itu biasanya kalau dulu kan pakai kayu. Jadi nah, proses pembuatannya itu menggunakan alat sekarang itu. Cuman kebanyakan untuk sekarang itu karena memang jarang pakai kayu bakar, paling dipakai buat di pasar gitu, kayak motongin ayam atau motongin buat sayuran gitu. Itu memang kebanyakannya pakai kayu, perabotan ataupun apapun kebanyakan pakai kayu. Termasuk bikin rumah juga, golok itu paling utama gitu. Bedog teh ukur ngadekan awi nyeun pagar tergawe ngala cawu kudu dibersihan, kudu diasah meh seukeut. Paranti kalawung teh paranti bisa aya orai, bisa aya anjing, bisa nudeknya dia. Iya jadi senjata. Bedog nu alus mah nu berat, keur gawe mah nya keur nuar awi, nuar cau. Kudu diurus, kudu diasah ameh terompang. Keur kaleuweung keur bisi jadi aya anjing bagong tah. Ieu jadi senjata ieu teh. Nuar kai, nuar awi nyeun pagar. Coba bedog ka kebon, ka sawah, hariwang, bisa aya orai, bisa aya alaeun. Butuh pisan ku bedog teh. Bisa aya cawu anu runtuh nu asak tinggal nuar aya bedog mah. Aya awi nu kolot anu tiguling tinggal nuar. Mau bedog mah lamun bedog mah teu sanggup ka kebon oge bisa aya alaeun. Golok yang memiliki pomo di daerah Sunda adalah golok Sunda. Golok Sunda adalah sejenis parang atau pedang yang berukuran pendek.
Sedangkan parang sendiri itu adalah pisau besar, namun lebih pendek dari pedang. Golok adalah beduk, perabot atau alat untuk memotong. Ada yang berupa perkakas, dan ada yang berupa pakarang. Golok atau bedok Sunda umumnya memiliki bilah dengan panjang lebih kurang 30 cm sampai dengan 40 cm. Tetapi ada juga bilah golok yang berukuran pendek atau kurang dari 30 cm. Bedok Sunda yang memiliki panjang bilah lebih dari 40 cm disebut kolewang atau gobang. Bagian utama dari golok adalah bilah atau yang biasa dikenal dengan wilah. Penamaan golok umumnya berdasarkan pada bentuk bilahnya yang terbuat dari campuran besi dan baja. Bahan baku yang umum digunakan oleh pengrajin golok di Jawa Barat saat ini adalah lempengan per bekas mobil. Golok Sunda umumnya memiliki bentuk gagang atau perah yang melengkung dan memiliki ujungnya berbentuk bulat atau eluk. Bentuk perah yang agak miring dan melengkung berfungsi agar golok dapat digenggam dengan kuat dan nyaman. Bentuk ujung perah yang bulat berfungsi agar jari kelingking terkait menahan genggaman tangan agar tidak lepas dan tergelincir. Perah kebanyakan terbuat dari bahan kayu dan tanduk kerbau, atau bisa juga dari tanduk rusa dan tulang hewan sesuai dengan permintaan. Sarung golok disebut sarangka. Fungsinya agar golok mudah dibawa dan aman ketika diselipkan atau disoren di pinggang. Bentuk sarangka mengikuti bentuk bilah di dalamnya. Sarangka umumnya terbuat dari kayu. Ada juga yang terbuat dari kulit hewan, tetapi sangat jarang. Sarangka yang dilengkapi dengan aksesoris tambahan berupa gelang-gelang pengikat atau yang biasa dikenal dengan simpai, yang terbuat dari tanduk kerbau atau lembaran logam disebut barlen.